Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah, jam-jam segini udah mulai ngeliatin jam. Berapa menit lagi berbuka pastinya ya. Mudah-mudahan di jam-jam yang mendekati berbuka ini dengan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita menjadi barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah bersama kita Al-Ustadz Khasif Khair. Insya Allah beliau akan membahas tentang fungsi dan kedudukan sunnah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Habib Ali. Masya Allah, sehat-sehat ya? Sehat alhamdulillah. Aduh, nah ini tema kita. Gimana Bang Ali, puasa lancar kan? Alhamdulillah. Udah menjalankan sunnah-sunnah apa aja nih? Alhamdulillah, pokoknya satu ya, qobliyah, ba'diyah, terus tahajud, pokoknya kerjain semua dah. Tapi Ana tak yakin nih sunnah favorit antum apa? Kalau aneh yang paling bener apa tahajud. Oh, Ana pikir makan kurma. Karena pas banget kan begitu kita mau sahur tahajudan dulu gitu. Ya baik Ustaz, silakan Ustaz. Fungsi dan kedudukan sunnah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Ali Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pemirsa, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya Khasif Khair bisa menyapa pemirsa di rumah. Mudah-mudahan puasanya dilancarkan Allah, dikuatkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti kita minta agar setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sunnah, ya betapa banyak kita sering dengar kata-kata sunnah. Sunnah apa sih itu sunnah? Sunnah itu kalau kita kerjain dapat pahala, kalau kita nggak kerjain ya nggak kenapa-napa, nggak dosa. Nah ini pemahaman yang harus sedikit-sedikit kita luruskan. Makna sunnah yang sebenarnya pemirsa yang kami hormati, kami muliakan adalah harusnya kita ambil istinbat, kesimpulan dalam diri kita. Sunnah itu kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tidak mengerjakannya kita rugi. Harusnya ini yang kita tanamkan di dalam hati kita, karena demi Allah kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan satu perkataan yang dahsyat. Ya, ini perkataan yang menunjukkan benar gak sih kita cinta sama Rasulullah, apa cinta kita cuma omong doang. Kalau benar cinta kita sama Nabi Muhammad, pasti kita akan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Cara hidup beliau. Bagaimana beliau memahami agama dan mempraktekkan agama. Itu sunnah. Kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, Innal muhibba liman yuhibbu muti' lau ahbabtahu la ata'tahu. Sesungguhnya orang yang mencintai akan nurut, akan taat, akan patuh terhadap orang yang dia cintai. Dan sesungguhnya ketika engkau mencintai dia, maka engkau akan taat kepada dia. Engkau mencintai Nabi Muhammad SAW, maka engkau akan pelajari sunnah-sunnahnya. Engkau akan lihat bagaimana Rasul SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cara minumnya Nabi, cara tidurnya Rasulullah, cara ngobrolnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gak suka teriak-teriak. Laisa bisarrah. Nabi Muhammad bukan orang yang suka teriak-teriak. Sehingga kita pun menjadi orang yang berakhlak mulia. Ya, kemudian Rasul SAW itu kalau salaman, itu dia tidak akan melepaskan tangannya sampai orang yang disalamin sendiri melepaskan. Tapi itu kalau musim bukan pandemi seperti ini. Kalau musim pandemi seperti ini maka kita nggak bersalaman, karena penyakit menular itu kontak fisik. Ya, jadi wah Ustadz itu kan sunnah Nabi, kita kalau nggak melaksanakannya rugi dong kita. Oh enggak, yang wajib saja kayak sholat Jumat itu kita boleh sholat diganti dengan sholat zuhur. Bagaimana dengan sunnah yang hukumnya bukan wajib? Oke. Sunnah, pokoknya kita melaksanakan sunnah sekuat apapun kemampuan kita agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai Muhammad, katakanlah kalau mereka mencintai Allah, mereka akan ikut jalan engkau, mereka akan ikut sunnah-sunnah engkau. Kalau mereka sudah mengikuti sunnah-sunnah engkau, apa janji Allah buat kita? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cintai kita, Allah ampunin dosa kita. Jadi ada seorang sahabat Nabi, bro. Jangan gila bro, nggak apa-apa bro. Dia pernah megang tangan perempuan yang bukan mahram, atau mungkin bahasa kita dia pernah melakukan maksiat. Kemudian Nabi SAW dia datang ke Nabi, Nabi saya kayaknya punya dosa nih, pernah melakukan dosa maksiat pegang tangan wanita yang bukan mahram. Kemudian Nabi SAW mengatakan sama dia,
Wah, saya mau tanya sama engkau, hal tawaddatum bi wudu'i? Apakah tadi barusan kamu wudunya sesuai contoh saya? Naam, kata sahabat ini. Iya ya Rasulullah, tadi saya wudunya sesuai dengan contoh engkau. Kemudian kata Rasulullah SAW, laqad ghafarallahu lak. Allah ampunin dosa-dosa kamu. Artinya ketika kita menjalankan sunnah pemirsa, Allah akan ampunin dosa kita dan Allah akan cintai kita. Subhanallah, sehingga rugi kita kalau nggak sholat sunnah misalkan. Kita nggak melaksanakan sunnah. Contoh-contoh sholat sunnah dalam keseharian kita nih. Nggak susah, sungguh mudah, sungguh gampang. Dengan kita melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat yang mengiringi sholat wajib. Ya, sholat sunnah 12 rakaat yang mengiringi sholat wajib. Kalau kita bisa melaksanakan sehari semalam, maka Allah akan bangunin kita rumah di surga. Allah. Kata Rasulullah SAW, man sholla isnata asyara fi kulli laylah, fi kulli yawmin wa laylah, banallahu bihinna baitan fil jannah. Wahai engkau, ketika engkau bisa menjaga sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan kamu rumah di surga. Nah, 12 rakaat itu Bang Ali, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sholat zuhur Ustadz kan biasanya 2 rakaat, nah, tambahin lagi 2. Jadi 4, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Habibah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi namanya Ambasah. Kata Ummu Habibah, "Munzu sami'tu an Rasulillah ma taraktuhunna." Semenjak saya dengar nih bahwasanya Nabi bilang 12 rakaat salat sunnah rawatib bisa dibangunkan rumah di surga, saya enggak pernah tinggalkan selama hidup saya. Nah, ini Ummu Habibah yang meriwayatkannya namanya Ambasah, dia juga bilang, setelah saya dengar dari Ummu Habibah dari Rasulullah, saya enggak pernah tinggalkan selama hidup saya. Ini begitu sahabat Nabi memuliakan sunnah Nabi SAW. Tapi kita nih manusia di zaman now nih, mohon maaf lahir batin, kadang-kadang suka meremehkan sunnah. Yeah. Padahal kalau kita pengen mendapatkan cinta Allah, ampunan Allah, maka kita harus menjadi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita nggak akan tersesat. Jalan kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita nanti kelak mendapatkan husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroin lan tadillu ma'tasamtum bihima, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Saya tinggalkan kepada kalian 2 pusaka, 2 warisan. Yang kalau kalian berpegang teguh sama 2 pusaka ini, kalian gak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran. Terus apalagi sunnah Nabi Muhammad SAW. Subhanallahil azim. Ketika itu Rasulullah SAW haji wada', haji perpisahan. Ya, yang mana tahun berikutnya Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat. Bahkan disampaikan khutbah ini khutbah muwaddi', khutbah perpisahan. Seolah-olah Nabi ini mau mengatakan goodbye. Salam perpisahan kepada para sahabat. Sehingga para sahabat semua menangis mendengarkan khutbah Nabi Muhammad SAW. Zarafat minhal uyun, seluruh air mata tertumpah saat itu di Madinah. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad di pesan-pesan terakhir hidup beliau? Apa kata Nabi SAW? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Hei, hendaklah kalian memegang sunnahku. Bagaimana cara hidup aku? Peganglah, jangan tinggalkan. Gigit dengan gigi geraham kalian. Kita tahu gigi geraham bagian belakang. Saking kuatnya, jangan sampai lepaskan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena orang yang hidup setelah kalian akan menemukan perselisihan yang begitu banyak. Kata para ulama, perselisihan yang dimaksud apa? Nanti orang akan meremehkan sunnahku, kata Rasulullah. Akan menyepelekan, akan meremehkan, acuh tak acuh terhadap sunnahku. Sehingga mereka banyak yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jamaah rahimakumullah, sunnah itu gampang. Ya, sunnah itu mudah. Kayak nanti nih kita sholat tarawih, dan sholat tarawih ada di Ramadan aja. Bahkan disebutkan oleh para ulama, sholat tarawih ini pengganti sholat malam. Disebutnya dengan qiyam Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat, maka Allah ampunin semua dosa-dosa dia yang lalu. Dan sholat tarawih, kalau sekarang mungkin kita nggak di masjid yang zona merah, kita sholat di rumah bersama anak kita, bersama istri kita, maka pahalanya seperti kita sholat semalam suntuk 24 jam. Rasulullah SAW bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam
Kita nih sebagai suami, kepala rumah tangga, bapak nih di rumah nanti malam ajak istri anak sholat tarawih. Sunnah, hidupkan sunnah Nabi di rumah kita. Maka kata Rasulullah SAW, seperti engkau berdiri satu malam suntuk. Kita berdiri mungkin berjam-jam gak kuat. Sholat tarawih mungkin 20 menit dinilai, dicatat sama Allah kayak sholat kita 24 jam. Amin amin ya rabbal alamin, inilah sunnah. Kemudian kita yang kita khawatirkan, kita takutkan, kalau kita nggak melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, nanti pada hari kiamat kita nggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, makanya yang dilihat nanti pada hari kiamat mereka yang paling banyak wudu. Wudu ini sunnah Nabi. La yuhafidul wudu illa mu'min. Tidak pernah orang menjaga wudu kecuali dia dianggap beriman kepada Allah. Orang beriman menjaga wudu. Batal wudu, batal wudu. Nanti pada hari kiamat orang yang menjaga wudu nanti wajahnya gurran muhajjalin, bersinar, silau men, ya enggak? Yang keren ini, bercahaya wajahnya karena di dunia dia sering menghidupkan sunnah Nabi wudu. Kemudian orang-orang yang justru dia tidak melaksanakan sunnah maka malah lebih bangga dengan tokoh-tokoh barat dalam menjalani kehidupannya, pakai cara berpakaiannya, laki-laki pakai anting. Ya, naudzubillah min dzalik. Padahal anting ini adalah syiarnya para perempuan, bukan laki-laki. Sampai saya pernah melihat ada laki-laki pakai anting di hidung. Itu udah kayak sapi aja. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Ikutin Nabi Muhammad, ini jalan keselamatan kita. Ya, dan jangan sampai juga kita keliru dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Tanpa ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu maka susah jalan kita masuk surga. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah." Siapa saja yang mau menuntut ilmu, belajar sunnah-sunnah Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia ke surga. Artinya apa? Kalau kita nggak belajar sunnah Nabi, gimana kita mau masuk surga? Gimana jalan kita mau dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, contoh-contoh kita kalau ingin mendapatkan sunnah, pasti kita sehat. Melaksanakan sunnah kita pasti sehat. Contoh, orang kalau minum nggak boleh berdiri. Orang kalau minum nggak boleh berdiri. Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Minum nggak boleh berdiri. Kenapa? Ketika kita duduk, saluran air itu gampang di pencernaan kita sehingga kita nggak terkena penyakit-penyakit kemih, saluran kemih. Subhanallah, dan ini sudah dibuktikan oleh para ilmuwan dari Universitas Harvard, universitas yang diakui dunia, bahwasanya sehatnya manusia ketika minum duduk. Kita nggak perlu mereka. Penelitian-penelitian, kita cukup menjalankan sunnah Nabi, kita dipastikan sehat. Minum dengan duduk. Kemudian makan. Kita kalau makan nih, Bang Ali kadang-kadang kalau panas suka ditiup tuh. Suka ditiup. Ini bukan nggak mengikuti sunnah Nabi. Air atau piring kalau panas makanan kita nggak boleh tiup. Kata Rasulullah SAW, la yatanaffas ahadukum fil ina. Jangan sekali-kali kalian meniup apa yang ada di piring atau ada yang di gelas. Ternyata setelah diteliti oleh para peneliti, apa yang kita tiup lewat mulut kita mengeluarkan zat karbon dioksida dan itu bisa menyebabkan kanker. Subhanallah, di balik sunnah ada kesehatan, di balik sunnah ada kebaikan, di balik sunnah ada kejayaan umat, kebahagiaan dunia akhirat. Subhanallahil azim. Jadi itu Bang Ali, pemirsa yang di rumah terus belajar tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau tidur dia baca subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 30 kali. Saat itu dia datang ke rumah Ali, ketemu Fatimah anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah mengeluh. Ya Rasulullah, selama ini saya yang nyuci baju sendiri, saya yang masak sendiri, saya yang nimba sumur sendiri. Bolehkah saya minta pembantu dari engkau? Kemudian kata Nabi Muhammad, maukah ku ajarkan kalian yang lebih baik daripada pembantu? Yaitu apa? Kalau mau tidur baca subhanallah 30 kali. 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Baca Allahu Akbar 33 kali. Ini lebih baik daripada pembantu di rumah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan ini sumber kekuatan. Menjalankan sunnah ada kesehatan, ada kekuatan. Dan diajarkan Rasulullah kepada Ali. Kata Ali, semenjak saya dengar dari Nabi Muhammad, saya gak pernah tinggalkan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kecintaan Allah, diampunin dosa-dosa kita dan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Karena menjalankan sunnah. Ya Allah, amin. Dan secara tidak langsung pada saat kita mengerjakan sunnah berarti kita selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Amin, amin. Dengan begitu insya Allah nanti Rasulullah juga ingat sama kita, apalagi nanti di mahsyar ketahuan tuh umati ya Allah, nikmat ya. Amin. Baik, Masya Allah, ada yang ingin ditanyakan nih katanya Ustadz, mohon izin, silakan Neng Iva. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi
saya punya saudara laki-laki. Nah, sekarang ini dia tuh harusnya udah waktunya untuk merapikan rambut gitu kan, mencukur rambut. Gondrong. Iya, jadi kan berantakan sekarang. Nah, sekarang kan lagi wabah corona itu kan, jadi kita harusnya physical distancing. Nah, dia mau cukur itu susah gitu karena di luar kan pada tutup gitu. Nah, itu gimana ya? Padahal kan apa namanya? Sunnahnya harus Rapihan. merapikan rambut gitu. Ustaz. Ya, terima kasih Teteh. Saya jawab langsung atau Bang Ali yang Langsung jawab? aja, langsung. Ya, pemirsa dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun sunnah tentang rambut, ini di sini kalau kita buka-buka buku hadis lagi, buku fikih lagi, Nabi pernah rambutnya panjang. Jadi rambut Rasulullah diceritakan sampai sebahu, ya sampai sebahu, sampai seleher. Ada yang bilang seleher, ada yang bilang sebahu. Jadi kita boleh nih musim pandemi ini karena kita takut wabah, nggak ke tukang cukur, nggak ke barbershop, kita panjangkan rambut, itu juga termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Jadi nggak ada masalah ya. Iya. Iya nggak ada masalah Neng. Yang penting walaupun gondrong diurus. Diurus sampoan. Jangan sampoan. berantakan. Baik, Masya Allah ya. Memang kalau misalnya kita ngebahas sunnah ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin tidak cukup waktu yang kita punya saat ini. Dan mungkin nanti setelah acara ini boleh digali lebih dalam lagi, cari informasi tentang sunnah-sunnah yang akan bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia, karena saat lagi kita akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab ya. Tetap bersama kami Cahaya Hati Indonesia Ramadan.